Selamat pagi, selamat datang kembali di Hiperwira Talk, podcast yang membahas tentang Fleet Contamination Control dan Condition Monitoring. Bersama saya saat pagi hari ini telah hadir Pak Heri. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar Bu Sri? Iya, hari ini kita akan membahas salah satu kontaminan Pak yang sering diabaikan, tapi dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem pelumasan. Tak lain dan tak bukan adalah kontaminasi udara. Ya. Untuk membahas topik ini, saya didampingi Pak Heri. Beliau yang akan menjelaskan pengendalian kontaminasi udara di Pelumas. Baik, silakan Pak Heri. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman terkait topik kita pada pagi hari ini. Ya, ini juga topik yang bagus ya, kontaminasi udara. Ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak ya. Ketika kita mendengar kata kontaminasi pada pelumas, kebanyakan orang mungkin langsung berpikir tentang partikel padatan atau air. Ya, betul. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kontaminasi udara, Pak Heri? Oke, memang kontaminasi udara ini orang tidak terlalu konsen. Ya. Karena memang sejatinya itu kontaminan biasanya water content, partikel atau padatan seperti itu. Jadi kontaminasi udara ini ialah masuknya udara ke dalam sistem pelumasan dalam jumlah yang tidak terkendali. Oke. Seperti itu. Jadi udara itu bisa berada dalam bentuk yang pertama udara terlarut atau disok. Dan yang kedua udara terjebak atau gelembung udara. Oke. Itu. Nah, sebenarnya dari mana udara itu bisa masuk, Pak, ke sistem pelumasan? Ya, sumbernya itu ada banyak. Memang kalau kita lihat di lapangan sumber-sumber itu ada yang pertama itu seal. Atau gasket atau packing yang bocor. Kemudian dari sambungan pipa yang tidak rapat. Pastinya dari pengelasan atau dari koneksi-koneksi seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, level oli yang terlalu rendah. Jadi biasanya itu di lapangan kita lihat volume tangki, kapasitas tangki dengan volume oli itu berbeda. Itu juga bisa satu sumber atau penyebabnya. Kemudian turbulence pada reservoir. Keempat itu return line yang tidak dirancang dengan baik. Kemudian breather yang tidak sesuai dengan aplikasinya. Yang terakhir itu pompa yang mengalami kavitasi. Nah, untuk kemarin kita bahas tentang kontaminasi padatan, kontaminasi air. Nah, sekarang kan tentang kontaminasi udara, Pak. Jadi dampak udara itu terhadap performa pelumasan dan peralatan seperti apa, Pak Heri? Ya, memang kalau kita bicara dampak kontaminasi udara itu terhadap perform pelumas dan peralatan itu banyak dampaknya. Dia yang pertama mempercepat oksidasi oli. Kemudian menyebabkan micro deselling. Ya, ketiga menyebabkan kavitasi. Yang keempat menurunkan kemampuan dari pelumas itu sendiri. Mungkin penonton nih kayaknya tertarik nih Pak untuk kita bahas satu-satu nih. Yang pertama mungkin Pak. Ya, yang pertama itu mempercepat oksidasi oli. Kemudian sumbernya itu ketika gelembung udara berada pada area bertekanan tinggi, gelembung tersebut dapat pecah secara tiba-tiba dan menghasilkan temperatur sangat tinggi dalam skala mikro. Seperti itu. Akibatnya yang dipertanyakan kan. Yang pertama, molekul oli rusak. Kemudian yang kedua, aditif sangat habis atau cepat habis. Kemudian yang ketiga, varnish pastinya. Itu yang paling dominan atau banyak terjadi di lapangan kita temukan. Kemudian penyebab kavitasi yang lainnya itu dampaknya itu menyebabkan kavitasi. Udara dapat mengganggu aliran fluida pada pompa pastinya kalau terjadi kavitasi. Gejalanya otomatis suaranya biasanya akan dengung atau bising. Itu umum kita temukan di lapangan. Kemudian getaran meningkat, otomatis vibrasi. Dari pompa itu sendiri atau dari sistem itu sendiri. Ketiga itu kerusakan impeller atau komponen pada pompa. Kemudian yang keempat menurunkan kemampuan pelumasan.
Itu dampaknya juga. Jadi gelembung udara itu menyebabkan film pelumasan atau lapisan film tidak stabil. Jadi akibatnya otomatis gesekan, pasti meningkat. Itu sama seperti water ya. Kemudian temperatur naik. Yang ketiga itu kehausan komponen lebih cepat atau lap time-nya pasti akan menurun. Pak Heri, seringkali kita melihat adanya busa pada reservoir oil. Gitu. Apakah ini berhubungan dengan kontaminasi udara, Pak? Sangat berhubungan sekali, Bu. Jadi ada dua istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama itu foaming. Foaming ialah busa yang terlihat di permukaan. Jadi kalau kita mau memastikan itu lebih mudah. Jadi kita bisa lihat karena memang busanya itu nampak. Jadi bisa lihat dengan mata kasat visual, mata. Betul sekali. Yang kedua itu aeration. Aeration ini seperti udara yang terjebak. Jadi di dalam oli dia berbentuk gelembung kecil. Jadi memang aeration ini justru lebih berbahaya. Kalau kita bicara bahayaan mana, aeration ini yang lebih berbahaya karena sering tidak terlihat kasat mata. Bahkan ketika permukaan oli terlihat normal, kandungan udara di dalam oli tersebut bisa aja tinggi. Tanpa kita sadari karena tidak terlihat itu dengan kasat mata. Iya, betul. Jadi tidak adanya busa dalam suatu sistem itu belum tentu dia sistem tersebut bebas masalah ya Pak? Betul sekali. Karena ya sumbernya ternyata dari aeration itu. Dari aeration sendiri. Baik Pak Heri. Nah untuk cara kita mengetahui nih, apakah sistem kita atau pelumas kita itu sudah terkontaminasi dengan udara, seperti apa Pak Heri? Memang untuk mengetahui apakah oli tersebut terkontaminasi udara atau tidak, itu ada beberapa metode. Yang pertama itu visual inspection. Itu paling mudah ya, karena bisa dilihat langsung dengan kasat mata, dengan mata telanjang seperti itu. Jadi kita bisa melihat apakah ada busa atau oli yang tampak keruh. Yang kedua, monitoring getaran. Vibrasi ya, bicaranya berarti vibrasi. Jadi kita bisa lihat dari pompa yang mengalami aerasi biasanya menunjukkan pola getaran tertentu atau tidak stabil. Nah, kemudian terakhir itu dengan melakukan oil analysis. Yang ketiga ya. Itu banyak dilakukan di beberapa customer itu dilakukan dengan pengujian lab. Jadi laboratorium itu dapat mengevaluasi dari hasil analisa tersebut. Yang pertama oksidasi, yang kedua varnish tendensi, yang ketiga air release property. Berarti sampel olinya dibawa ke lab. Dibawa ke lab. Memang berbeda dengan pertama dan kedua ya. Ini agak butuh effort atau butuh waktu seperti itu. Terakhir itu air release test. Ini pengujian kemampuan oli melepaskan udara setelah terkontaminasi. Jadi semakin cepat itu udara dilepaskan, kalau dengan yang air release test itu semakin baik performa pelumasnya ya. Betul sekali. Pak Heri, lalu mungkin teman-teman penonton Hiperwila Talk juga pengen tahu Pak. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan kontaminasi udara? Ya, kalau kita bicara kontaminasinya, otomatis kita harus tahu apa yang bisa dilakukan jika sistem atau pelumas itu terkontaminasi. Yang pertama itu menjaga level oli. Jadi kita harus pastikan bahwa kapasitas tangki dengan volume oli itu tidak timpang atau tidak terlalu jauh gapnya, supaya di dalam tangki itu tidak ada kesempatan untuk udara itu masuk dan terjebak di situ. Yang kedua, perbaikan seal dan sambungan. Karena memang ini kecil, karena bicara udara kan mikrodosisnya. Jadi memang jangan sampai ada sekecil apapun celah untuk udara itu masuk. Biasanya secara berkala itu kita cek untuk area shaft-nya, hose, fitting, dan juga flanks. Seperti itu. Kebocoran kecil sekalipun itu bisa menjadi jalur masuk udara. Kemudian yang ketiga, perbaikan. Perbaikan desain reservoir sendiri. Jadi kita pastikan bahwa desain tangki itu sudah baik, sudah sesuai dengan standar, sudah dipastikan tidak akan ada kontaminasi yang mudah masuk dengan menjaga desain tangki yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu
volume reservoirnya cukup. Kemudian return line berada di bawah permukaan oli. Ya. Kemudian yang keempat, kita menggunakan breeder. Karena kalau kita bicara desain, otomatis itu harus dilengkapi dengan breeder. Breedernya pun harus sesuai. Nah, itu harus tepat. Breeder membantu menjaga keseimbangan tekanan sekaligus mencegah masuknya kontaminan dari lingkungan. Yang kelima itu menghindari turbulence. Aliran oli yang terlalu turbulen itu otomatis akan meningkatkan pembentukan gelembung udara. Nah, ini balik lagi ke Pak Heri. Di sesi Hiperwell Talk sebelumnya itu kita sudah membahas tentang kontaminasi padatan, kontaminasi air di pelumas, dan kita masuk ke kontaminasi udara. Nah, pertanyaan ini lagi yang akan muncul. Apakah pengendalian kontaminasi udara ini investasi atau kebutuhan, Pak? Ya, memang balik lagi ya. Ini menjadi sebuah kebutuhan. Karena memang biaya terbesar bukan berasal dari pengadaan breeder, seal, ataupun perbaikan dari reservoir atau tangki tersebut. Tetapi itu berasal dari downtime pastinya. Downtime produksi, kemudian kerusakan pompa. Ketiga itu kerusakan bearing, komponen-komponen bearing. Kemudian pergantian oli akan lebih cepat. Saat ini memang kita ketahui harga oli juga sudah lumayan tinggi, seperti pasti itu akan menjadi isu di internal. Yang terakhir itu pembentukan varnish. Pasti itu dampak, dan yang banyak terjadi saat ini di customer itu terjadi pembentukan varnish karena kontaminasi udara tersebut. Nah, itu biayanya cukup tinggi. Biayanya, konsennya semua pasti ke biaya ya. Iya, begitu. Berarti dengan kita mengendalikan udara, otomatis perusahaan berarti memperpanjang umur aset dan meningkatkan sistem mereka ya. Betul sekali. Nah, baik Pak Heri, ini kita akan masuk ke penutup dari podcast kita pada pagi hari ini. Iya, nggak terasa. Luar biasa sekali pembahasannya, dan pasti kita banyak belajar dari podcast pada pagi hari ini. Teman-teman penonton Hiperwira Talk juga, episode kali ini kita belajar bahwa kontaminasi di pelumas itu tidak hanya dari padatan, dari air, melainkan juga dari udara. Itu dapat mempercepat oksidasi oli. Dan udara dapat menyebabkan foaming, aeration, cavitation, dan microdecelling. Aeration seringkali tidak terlihat, tetapi justru itu yang sangat merusak. Beda dengan foaming ya, itu terlihat dengan mata. Nah, pengendalian dapat dilakukan melalui desain sistem yang baik, perawatan seal atau sambungan, pengaturan level oli, dan penggunaan breeder yang tepat. Pengendalian kontaminasi udara, sekali lagi, itu bukan investasi, tetapi kebutuhan untuk menjaga keandalan aset kita. Terima kasih kembali Pak Heri. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pasti ini sangat bermanfaat bagi teman-teman penonton Hiperwira Talk. Ya, semoga informasi yang kami berikan itu bermanfaat dan dapat membantu industri meningkatkan reliability peralatan melalui pengelolaan pelumas yang baik dan benar. Iya. Baik teman-teman penonton setia Hiperwira Talk, saya Silvana pamit undur diri. Sampai bertemu pada podcast berikutnya dengan topik yang menarik tentunya. Bye!